Mendengarkan penampilan rendah hati Qin Yichen yang tiba-tiba, banyak kekuatan di lantai 3 sedikit pingsan, dan wajahnya penuh keraguan. Dalam rumor, saya belum pernah mendengar tentang orang ini yang ditaklukkan. Dan, dari sikapnya yang sombong barusan, yang terakhir memang sombong seperti dia. Namun, bagaimana bisa iblis yang mengejek itu tiba-tiba menjadi begitu rendah hati? Apakah dia merasa bersalah ketika melihat Yao Jing sedang makan? HMPH, Junior, kamu tahu, jika kamu tahu sesuatu, biarkan Yao Zong menyerahkan harta keluargaku. Obat dengan dingin mendengus, ekspresi menjadi jauh lebih bangga. Meskipun Junior ini agak sombong sebelumnya, dia masih masuk akal. Dan segera setelah sadar, dia segera mengatur posisinya sendiri. Bagaimana jika bahkan iblis jahat yang menyebarkan sihirnya? Di depan sumur obatnya, tidak perlu dengan patuh menurunkan postur tubuhnya. Anjing tua ini, melihat sumur obat yang tiba-tiba menjadi sombong, Qin Yichen mau tidak mau berbisik di dalam hatinya, tetapi masih ada senyum tipis di wajahnya. Dengan ringan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau menyerahkan industri? Anda harus pergi ke tetua Yao Zong. Saya tidak bisa melakukan ini. HMPH. Mendengar itu, kulit Yao Jing tiba-tiba tenggelam. Meskipun dia memiliki status tinggi dalam kabut air keluarga kekaisaran, Yao Zongsu tidak dapat melihatnya, dan berbicara dengan Yao Zong, dia pasti akan kembali dengan hidung abu-abu. Namun, senior ingin bersaing denganku, dan bukannya tidak ada ruang untuk negosiasi. Ketika Sui Jinghua berpikir bahwa Qin Yichen harus memukul putaran dan harus pergi, kalimat berikutnya adalah membuat semua orang merasa sedikit terpana. Nenek moyang ini, apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar ini, senyuman di wajah Sui Jinghua tiba-tiba menegang, dan sepertinya kecemasan di hatinya benar pada awalnya. Junior, kamu bisa bicara langsung. Yakui mengerutkan kening, dia juga merasa Qin Yichen sepertinya punya tujuan lain. Ini sangat sederhana. Selama Anda memberi saya 100 jiao buah roh ungu, saya akan menyetujui permintaan Anda. Ada sedikit kelicikan di mata Qin Yichen, dan suara samar terdengar pelan. Mendengar ini, kulit Yao Jing tiba-tiba tenggelam. Dalam hatinya, dia akhirnya sadar. Mengapa junior yang arogan ini baru saja menurunkan posturnya tadi? Ternyata dia sangat bersalah sehingga dia begitu berani. Gagasan tentang apa yang dia suka. Di lantai 3, semua orang yang awalnya dalam pembalikan sikap tiba-tiba Qin Yichen terkejut. Pada saat ini, wajahnya menjadi sangat indah. Tampaknya sejak awal, pria ini tidak pernah menyerah 100 jiao buah roh ungu. Saat ini, dia ingin menggunakan tawaran untuk mengosongkan sarung tangan serigala putih untuk mendapatkan benda ini senilai 10.000 emas. Di bawah tatapan mata suram Yao Jing, Sui Jinghua mundur 2 langkah, sepertinya mengatakan bahwa rencana licik Qin Yichen tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, dia mungkin masih harus bertanya pada Yao Jing di masa depan. Tentu saja dia tidak ingin membuat hubungan mereka terlalu memalukan. Junior, berani memikirkan Yao Yao. Apakah kamu sudah gila? Obat mendengus dingin. Semburat kemarahan muncul di wajahnya. Senior salah paham. Anda menghargai seorang guru Senjian. Siapa yang berani membandingkan dengan Anda? Jika Anda bahkan tidak menyetujui permintaan kecil ini, Junior tidak akan bersama Anda. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas, siap untuk pergi. Sepertinya jika Anda mengatakan bahwa Anda akan kalah dari Anda, bukankah wajah saya sebanding dengan 100 jiao buah roh ungu? Ketika dia melihat bahwa dia akan pergi, mata Yao Jing berkilat cemas. Ketika dia mendengar bahwa Qin Yichen mengadakan pertemuan farmakope besar, dan ternyata keluarganya telah membayar harga untuk rasa sakitnya, dia berharap orang yang bersaing dengan Qin Yichen adalah dirinya sendiri, sehingga keluarga Yao Zong akan hilang. Namun, meskipun dia adalah penatua tamu dari keluarga Kekaisaran Kabut Air, bagaimanapun, keluarga Kekaisaran Kabut Air tidak mau menyinggung Qin Yichen untuk hal semacam ini. Saat ini, sulit baginya untuk menangkap kesempatan mengembalikan wajah keluarganya. Bagaimana dia bisa menyerah? Tunggu. Dan saat Qin Yichen hendak melangkah keluar dari lapisan ketiga, suara Yao Jing akhirnya terdengar. Bagaimana? Qin Yichen, seolah-olah dia mengharapkannya, secara alami akan berbalik dan bertanya dengan senyuman di wajahnya. Selama kamu berani setuju untuk membandingkan denganku, 100 jiao buah roh ungu ini tidak akan memberimu masalah. Obat dengan baik menarik napas dalam-dalam, dan suara muram itu terdengar. Benar saja, itu senior. Sangat mudah. Saya jamin itu. Qin Yichen tertawa keras dan langsung menanggapi. Kemudian, di mata suram Yakui, dia berjalan langsung ke tubuh perkasa yang memegang 100 jiao buah roh ungu. Meskipun yang terakhir agak enggan, dia tidak berani melanggar niat kedua orang itu dan hanya bisa dengan patuh menyerahkannya kepada Qin Yichen. Junior, 3 hari kemudian, lelaki tua itu menunggumu di Wu Jingfang. Melihat pria kecil yang mabuk oleh kesuksesan Qin Yichen, Yakui dengan dingin mendengus, dia pergi begitu saja. Adapun ekspresi marahnya, wajah Qin Yichen tidak takut, seolah-olah dia mengabaikannya secara langsung, tetapi memandang yang terakhir dengan senyum di wajahnya. Karena saya bertemu Yao Jing dan membuat taruhan ini,
Qin Yichen tidak terus nongkrong setelah keluar dari apotek, tetapi langsung kembali ke kuil tempat dia tinggal sementara. Tuan Muda Qin, bagaimana Anda bisa menjanjikan obat penatua tamu? Setelah kembali ke kuil, Huafang menghela nafas dengan cemas. Buah roh ungu bayi putih tidak berharga, janji padanya. Qin Yichen sedikit menggelengkan kepalanya, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Yah, Tuan Muda Qin, 100 jiao buah roh ungu ini langka. Tetapi jika Anda membutuhkannya, beri saya waktu, dan saya juga dapat mengumpulkannya untuk Anda. Ini agak mendadak, Sui Jinghua menghela nafas, berkata dengan senyum pahit, kamu mungkin tidak tahu, setiap kali kamu pergi ke Jingfang, tetua tamu obat dapat membuka 5 basal berwarna. Di antara keluarga saya tidak tahu seberapa besar kekuatan senjata suci, yang ditempa dari batu hitam 5 warna yang dia usir. Penatua Sui, menurut Anda apakah saya tidak memiliki harapan untuk menang? Qin Yichen dengan lembut membelai binatang kecil itu, yang berbaring dengan nyaman di awan petir, berkata dengan ringan sambil tersenyum. Sui Jinghua mengerang sedikit, dan akhirnya mengangguk. Meskipun dia tahu banyak tentang Qin Yichen di antara para apoteker, Yakui seperti mitos di hati mereka. Yang mulia tidak diprovokasi oleh siapapun, bahkan Qin Yichen yang telah mewariskan Tuhannya di dalam hati mereka. Saya khawatir tidak ada setengah peluang. Melihat sikap Sui Jinghua, Qin Yichen hanya tertawa kecil dan tidak menjelaskan apapun. Dia bukan orang gila, tapi dia sama sekali bukan kesemek yang lembut.